Halo teman Speed Lab, balik lagi bersama saya Leonard di konten ngobat. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan nih. Dan di sebelah saya juga sudah ada dokter yang akan menjelaskan nanti terkait topik kita hari ini. Oke, mungkin dari dokter bisa perkenalkan? Oke, halo semuanya. Saya Dr. Adinda yang menjadi narasumber untuk konten ngobat hari ini. Oke, nah dok, hari ini kita mau bahas tentang bahaya dan dampak dari konsumsi makanan manis berlebih. Nah, kan seperti kita tahu nih, di media sosial juga lagi banyak nih tentang anak remaja, usia remaja yang sudah mengalami gagal ginjal dan bahkan dia menjalankan prosedur cuci darah tuh. Kita mau tahu dari tanggapan dokter tentang fenomena hal ini gitu. Mungkin dari dokter bisa jelaskan dulu seperti apa sih gagal ginjal itu disebabkan karena apa dan seperti apa gitu. Oke, jadi pertama-tama gagal ginjal terjadi ketika kan fungsi ginjalnya sebenarnya untuk memfiltrasi mulai dari garam-garam dalam tubuh, mineral-mineral dalam tubuh. Nah, ketika si ginjal ini terdapat kerusakan pada ginjal, makanya itu kita sebut gagal ginjal. Nah, ini bisa terjadi selain karena ada faktor keturunan, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun tertentu atau konsumsi obat-obatan tertentu juga bisa dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, kalau khusus untuk hari ini karena kita bahasnya mungkin lebih ke gaya hidup mungkin ya. Jadi kenapa dari gaya hidup itu bisa menyebabkan komplikasi yang parah seperti gagal ginjal. Misalnya kalau pada konsumsi gula yang berlebihan, bisa jadi si gula ini lama-lama akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel-sel, termasuk sel-sel dalam ginjal yang dapat mempengaruhi si fungsi filtrasi ginjal tersebut, makanya dapat gagal ginjal sehingga harus cuci darah seperti itu. Oh, ya benar, karena ini menurut data yang saya punya dari dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UI, kondisi gagal ginjal tertinggi di Indonesia itu dialami pasien di bawah usia 50 tahun gitu. Padahal kan mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin kalau gagal ginjal atau cuci darah itu kan mungkin di usia yang 50 tahun ke atas ya. Tapi di tahun-tahun sekarang ternyata menurut data yang ada malah usia di bawah 50 tahun itu pasiennya tertinggi gitu. Nah, dari kasus ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa orang-orang atau remaja-remaja yang mengalami gagal ginjal ini berarti tadi dokter bilang kan dari gaya hidup ya. Bedanya gaya hidup yang sekarang mungkin sama orang-orang di sebelumnya menurut dokter seperti apa tuh? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat-lihat tuh banyak banget fenomena sekarang makan makanan instan, kemudian minum-minuman atau makanan yang gulanya memang tinggi seperti itu, dan itu easily accessible, jadi bisa dibeli di minimarket atau bahkan dari pedagang-pedagang di pinggir jalan itu juga mudah didapat. Kemudian pada anak-anak sendiri, misalnya pengawasan orang tua yang kurang atau di sekolah kan nggak bisa kita pantau setiap waktu ya, jadi anak bisa jajan sebebasnya, kita nggak tahu kandungan apa yang ada di makanan tersebut, entah gulanya tinggi, garamnya tinggi, pengawetnya tinggi, seperti itu. Iya, apalagi sekarang banyak tuh kan sekarang tempat-tempat minuman-minuman kekinian tuh ya yang menjamur di mana-mana, dan itu target marketnya mungkin banyak di usia remaja gitu, karena mereka lebih cenderung suka yang manis-manis gitu ya, dan jadinya ya kena lah gitu, anak-anak muda jadinya sering konsumsi banyak minuman-minuman manis, makanan-makanan instan, dan itu dilakukan terus-menerus, makanya jadi gaya hidup ya dok ya. Nah, selain gagal ginjal sendiri, kalau misalnya kita konsumsi makanan manis yang berlebihan itu ada efek apa lagi sih dok selain gagal ginjal? Kalau gagal ginjal itu kan sebenarnya dia efek samping ekstrim ya, yang berarti ini sudah terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu, selain si gagal ginjal tadi juga bisa diabetes tipe 2. Jadi diabetes sendiri itu artinya adalah keadaan di mana kadar gula darah di dalam tubuh ini meningkat karena di dalam tubuh kita ini ada insulin. Nah, insulin ini nggak berfungsi dengan baik, entah tubuh kita tidak
tidak merespon insulin dengan baik, atau insulin yang kita produksi ini kurang untuk si gula darah tadi bisa berfungsi seperti seharusnya. Oke, berarti diabetes tipe 2. tipe 2 ya. Nah, itu ada gejala-gejalanya nggak sih, Dok? Kalau untuk gejalanya, kalau untuk diabetes mellitus itu kita sebut 3P. Dia namanya poliuria, polidipsi, dan polifagi. Jadi poliuria itu dia sering buang air kecil, kemudian kalau polidipsi itu gampang lapar, kemudian kalau yang polifagi ini jadi pokoknya gampang lapar, gampang haus, dan jadi konsumsi makanannya berlebihan gitu. Oke. Nah, ini kan dari fenomena ini kan mungkin banyak anak-anak muda yang anak-anak remaja gitu konsumsi makanan manis ini karena enak gitu kan. Pasti kan karena enak gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, ada nggak sih rekomendasi gitu atau alternatif gitu supaya anak-anak usia remaja ini bisa tetap konsumsi cemilan gitu yang enak tapi tetap sehat gitu? Kalau alternatifnya sih sebenarnya alternatif paling baik adalah makan buah ya. Buah gulanya alami nih, nggak gula-gula buatan seperti makanan atau minuman yang di luar sana. Jadi memang kalau di rumah mungkin lebih baik daripada disediain snack-snack manis terus coklat-coklat gitu, mendingan buah segar gitu. Nah, buahnya juga seperti buah pir, apel, kemudian anggur, jeruk juga boleh. Oke, buah itu kan bisa diolah macam-macam, di jus atau dibikin apa, mungkin salad atau seperti apa gitu ya. Tapi itu enak dan sehat gitu kan ya. Nah, kalau dikasih kesempatan nih dokter untuk nyampein ke orang tua mungkin yang ada di luar sana yang anaknya mungkin di usia remaja, yang mungkin juga anaknya suka juga tuh jajan-jajanan yang seperti itu, apa yang mau dokter sampaikan mungkin buat orang tua? Oke, yang mau saya sampaikan sebenarnya konsumsi makanan-makanan yang seperti itu sebenarnya nggak yang jahat-jahat banget, cuma tetap harus sebagai orang tua kan fungsinya untuk mendidik dan mengawasi anak ya. Anak ya tahu cuma enak doang gitu. Sebagai orang tua kan tentu harus kita kasih tahu nih, kalau makan ini walaupun enak itu kalau berlebihan itu nggak baik buat kamu gitu. Jadi sebagai orang tua juga harus mulai mendidik anaknya untuk makan makanannya yang lebih sehat, banyak sayur, banyak makan buah, kemudian banyak protein yang tinggi juga biar anaknya nggak gampang lapar, jadi nggak terlalu banyak snacking yang macem-macem gitu. Oke, ya benar sih, maksudnya sesuatu yang berlebihan itu semuanya nggak baik ya gitu. Jadi bukan berarti dilarang sama sekali gitu ya, sesekali boleh gitu, tapi jangan berlebihan gitu ya dok ya. Nah kalau ini kan tadi kita bahas ada gagal ginjal sama diabetes gitu. Nah, kalau selain konsumsi makanan yang sehat, olahraga itu pengaruh nggak sih dok untuk kita terhindar dari mungkin diabetes ataupun penyakit yang lainnya? Olahraga berpengaruh sih, karena kalau untuk diabetes sendiri dia juga dipengaruhi oleh berat badan yang berlebih, karena ketika berat badan ini berlebih berarti kan karbohidrat yang ada di dalam tubuh itu sebenarnya lebih banyak ya. Nah, karbohidrat yang lebih banyak juga berarti ketika tubuh kita bereaksi berarti insulin yang harus dikeluarkan itu lebih banyak, karena kadar gulanya otomatis yang dirubah juga harus lebih banyak. Ketika kita mengubah gaya hidup terus olahraga kan berarti kemungkinan besar karbohidrat yang kita konsumsi ini mungkin jumlahnya cukup tapi terpakai gitu menjadi energi, jadi nggak numpuk banyak di dalam tubuh, sehingga ketika dia nggak numpuk banyak kan berarti kadar gula yang mengalir dalam darah juga nggak banyak. Oke, berarti selain kita makan makanan yang sehat juga, olahraga juga disarankan ya berarti ya. Nah, buat teman-teman semua yang menyaksikan konten ngobat ini mungkin bisa mulai gaya hidup sehat dengan tadi mengurangi konsumsi makanan manis-manis berlebihan dan berolahraga secara teratur. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya dan waktunya. Demikian
konten ngobat kali ini. Sampai ketemu lagi di konten ngobat selanjutnya. Sampai jumpa.